kasih. Cinta adalah rasa sangat suka atau rasa sayang ataupun rasa sangat tertarik hatinya. Sedangkan kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada atau menaruh belas kasihan. Maka pengertian cinta dan kasih hampir bersamaan, sehingga kata kasih memperkuat rasa cinta kepada seseorang. Dan cinta kasih bisa juga diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang dan juga disertai dengan menaruh belas kasih. Artian cinta kasih adalah suatu perasaan ingin memberikan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman kepada seseorang secara tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan atau tuntutan dan tanpa berharap imbalan apapun. Cinta kasih bersifat universal. Kita dapat memberikan cinta kasih kita kepada siapa saja. Misalkan orang tua, keluarga, teman, pacar, dan orang-orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Karsidi. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam cinta kasih menurut agama Islam. Adapun macam-macam cinta kasih yang terdiri dari berbagai poin. Yang poin pertama yaitu cinta diri. Secara alamiah, manusia mencintai diri sendiri. Manusia membenci segala sesuatu yang mendatangkan penderitaan, rasa sakit, bahaya, dan lainnya. Cinta dari erat hubungannya dengan menjaga diri manusia menurut segala sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi dirinya. Gejala yang menunjukkan kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri ialah kecintaan luar biasa terhadap harta benda, sebab manusia beranggapan dengan harta benda ia dapat merealisasikan semua keinginannya guna mencapai kesenangan kemewahan hidup. Cinta terhadap dirinya tidak harus dihilangkan, tetapi harus berimbang dengan cinta kepada orang lain, berbuat baik. Poin kedua yaitu cinta sesama manusia. Cinta kepada sesama manusia merupakan watak manusia itu sendiri. Perlakuan yang baik kepada sesama manusia bukan dalam arti karena seseorang itu membela, menyetujui, mendukung, atau berguna bagi dirinya, melainkan datang dari hati nuraninya yang ikhlas, disertai tujuan yang mulia. Motivasi seseorang mencintai sesama manusia disebabkan karena manusia itu sendiri tidak dapat hidup sendirian, karena manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan suatu kewajiban. Cinta kepada Tuhan. Puncak cinta manusia yang paling tinggi, mulia, jernih, dan spiritual ialah cintanya kepada Allah dan kerinduannya kepadanya. Tidak hanya sholat, pujian, dan doanya, tetapi semua tindakan dan tingkah lakunya ditunjukkan kepada Allah, mengharapkan penerimaan dan ridahnya dalam firman Tuhan, yaitu katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Cinta seorang mukmin kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Melebihi cintanya kepada diri sendiri, anak-anak, istrinya, kedua orang tuanya, keluarganya, dan hartanya. Cinta yang ikhlas seorang manusia kepada Allah merupakan pendorong yang mengarahkan kepada pendukung semua bentuk kecintaan lainnya. Cinta kepada Allah akan membuat seseorang akan menjadi mencintai sesama manusia, hewan, semua makhluk Allah dan seluruh alam semesta. Hal ini terjadi karena semua yang ada dipandang sebagai manifestasi Tuhannya, sebagai sumber kerinduan spiritualnya dan harapan kalbunya, yaitu cinta seksual. Cinta erat kaitannya dengan dorongan seksual, sebab ialah bekerja dalam
melestarikan kasih sayang, keserasian, dan kerjasama antara suami dan istri. Ia merupakan faktor yang primer bagi kelangsungan hidup keluarga, karena dengan dorongan seksual melakukan suatu fungsi penting, yaitu melahirkan keturunan dan kelangsungan jenis. Cinta keibuan. Cinta keibuan, kasih sayang itu bersumber dari cinta keibuan yang paling asli dan yang terdapat pada diri seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Ibu dan anak terjalin suatu ikatan fisiologi. Seorang ibu akan memelihara anaknya dengan hati-hati, penuh dengan kasih sayang dan naluri alam seorang ibu. Sedangkan menurut para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa dorongan kebapaan bukan karena fisiologis, melainkan dorongan psikis. Cinta kebapakan. Cinta kebapakan yaitu dorongan fisiologis seperti hanya dorongan keibuan, melainkan dorongan psikis. Dorongan ini nampak jelas dalam cinta bapak kepada anaknya karena mereka bersumber kesenangan, kegembiraan baginya, kekuatan, kebanggaan, dan merupakan faktor penting bagi kelangsungan peran bapak dan kehidupan dan tentang terkenangnya setelah dia meninggal dunia. Cinta kepada kebapaan dalam Al-Quran disyaratkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Betapa cintanya ia kepada anaknya tampak jelas ketika ia memanggilnya dengan penuh rasa cinta kasih sayang, balas kasihan untuk naik ke perahu agar tidak tenggelam ditelan ombak. Biasanya cinta kebapakan nampak dalam perhatian seorang bapak kepada anak-anaknya, asuhan, nasihat, dan pengarahan yang diberikan kepada mereka demi kebaikan dan kepentingan mereka sendiri. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang tulus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta mendukung peringkat kedua setelah cinta kepada Allah ini, karena Rasul merupakan ideal sempurna bagi manusia, baik dalam tingkah laku moral maupun berbagai sifat luhur lainnya. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai macam-macam cinta kasih. Nama saya Lydia Yusamarni. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam cinta menurut agama Kristen. Dalam agama Kristen, cinta kasih terbagi atas 4. Yang pertama yaitu agape. Agape merupakan kasih yang tak bersyarat, kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Kasih agape digambarkan dengan kasih Allah kepada manusia. Yang kedua yaitu philia. Philia merupakan kasih yang muncul karena adanya hubungan persaudaraan atau persahabatan. Kasih philia digambarkan dengan kasih Kristus kepada murid dan sahabatnya. Yang ketiga yaitu kasih eros. Eros merupakan kasih yang muncul karena adanya perasaan menginginkan. Kasih eros biasanya digambarkan dengan kasih kepada lawan jenis. Yang terakhir yaitu storge. Storge merupakan kasih orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik itu benda mati maupun benda hidup. Seperti kita menyayangi diri kita sendiri dengan hati nurani yang luhur. Kasih sayang sendiri itu dapat terjadi karena adanya budi yang atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saya Ayu Permatasari. Di sini saya akan membawakan poin keempat, yaitu mewujudkan cinta kasih. Mewujudkan cinta kasih dan sayang dalam kehidupan agar tentram, damai, dan bahagia. Ada beberapa cara, yaitu poin pertama, cara mewujudkan cinta pada diri sendiri. Dilakukan dengan mengurus diri sendiri sehingga kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi. Contohnya, mandi, mengenakan baju yang sopan, dan menyisir. Dan poin kedua yaitu cara mewujudkan cinta keibuan, dilandasi dengan kasih sayang ibu yang tidak terhingga untuk anaknya.
dari sejak dikandungan, melahirkan, mengurus, sampai menikahkan, tanpa pamrih sedikit pun. Dan doanya selalu menginginkan dan melihat anaknya bahagia, dijauhkan dari segala kesusahan. Dan poin terakhir yaitu cara mewujudkan cinta kepada Allah, dilakukan dengan landasi dengan cinta yang teramat sangat dan mengiyakan selain Allah, dan berakidah yang kokoh dan bertakwa, serta menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangan yang sudah ditentukan.